Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini seperti biasa sudah waktunya video wrap up. Dan untuk video wrap up kali ini akan mengcover buku-buku apa aja yang udah gue baca di bulan April kemarin. Yang mana sesuai prediksi jumlah bacaannya nggak sebanyak bulan sebelumnya. Dan kalau gue mau menganalisa gitu ya kenapa hal tersebut bisa terjadi, mungkin simply gara-gara gue nggak punya waktu untuk baca sih di bulan April kemarin. Nggak punya cukup banyak waktu. Gue benar-benar punya waktu untuk baca, duduk dan baca tuh di awal bulan April aja. Itu pun gara-gara liburan kan. Nah setelah liburan lebaran kemarin tuh selayaknya karyawan lain, gue balik kerja. Dan walaupun mostly kerjaan gue tuh udah gue cicil ya dari bulan sebelumnya, yang urgent-urgent biar nggak pas balik tuh biar nggak ada tanggungan gitu loh, nggak membludak. Tapi ternyata sama aja banyak sekali project-project baru yang harus gue kerjakan dan selesaikan. Mungkin ya nggak akan gue spill detailnya lah, kalian juga nggak akan mau denger juga gitu. Tapi intinya itu, gue keteteran soal kerjaan dan waktu gue yang lain, semisal waktu untuk istirahat ataupun waktu gue olahraga, waktu gue main mungkin pas puasa kemarin kan waktu-waktu tadi gue pakai untuk atau gue alihkan untuk membaca. Nah sadly setelah bulan puasa gue nggak bisa tuh mengolah waktu tadi untuk sekedar baca tuh nggak bisa lagi. Maka dari itu hasilnya bulan April ini gue cuma baca 3 buku dan itu pun hasil nyicil di sela-sela kegiatan dan kesibukan gue. Dan ya ketiga buku tadi akan gue bahas di video wrap up kali ini. Oke kita langsung mulai aja biar nggak lama. Yang pertama gue baca Watchmen karya Alan Moore. Harusnya pas video ini tayang, video pembahasan khusus tentang Watchmen ini sendiri udah tayang ya. Jadi mungkin selengkapnya kalian bisa kesana aja. Tapi yang jelas kalau gue harus menjelaskan secara singkat, komik satu ini atau graphic novel satu ini merupakan salah satu judul yang terbaik atau yang paling influential juga di ranah perkomikan western. Gue pernah dengerin satu podcast yang ngomong kalau ada masanya di mana komik-komik western tuh jadi receh, jadi lumayan komikal gitulah, jadi ringan lah intinya. Dan Alan Moore membawa cerita Watchmen ini dengan jauh lebih dalam, dengan cerita yang lebih gelap lah. Kemudian banyak juga korelasinya dengan event-event di dunia nyata walaupun ceritanya sendiri alternate universe. Contohnya masih ada reference Nixon presiden, kemudian perang Vietnam, Cold War, dan masih banyak lagi. Nah dalam alternate universe Watchmen ini sendiri ada sekumpulan superhero lah yang intinya tuh manusia biasa cuma ya jago berantem aja dan pakai kostum. Dia bukan tipe-tipe superhero yang punya kekuatan super gitu. Semuanya manusia biasa kecuali satu, Dr. Manhattan yang udah kayak Tuhan lah. Again kalian bisa tonton video pembahasan khususnya kalau pengen tahu Watchmen lebih dalam. Tapi yang jelas masa-masa superhero tadi sudah dihentikan oleh salah satu perjanjian lah. Dan setelahnya dunia tuh tidak kunjung membaik gitu. Ya walaupun superhero tadi cukup problematik, tapi setelah dihentikan pun dunia tuh sama aja nggak beres. Dan malah state universe-nya Watchmen ini berada di ujung tanduk sebuah perang nuklir atau perang dunia ketiga, ya kayak gitulah. Karena sekali lagi eventnya kalau nggak salah saat Cold War, so kalian pasti tahu isinya kayak gimana. Tapi yang jelas di keadaan bumi yang semakin membahayakan ini, ada satu kasus pembunuhan yang lumayan misterius gitu, yang menyasar para pahlawan bertopeng satu ini. Nah apa alasan dibalik kasus pembunuhan tadi dan kenapa hal tersebut berlangsung saat dunia sedang hancur-hancurnya? Kalian bisa baca sendiri komiknya Watchmen by Alan Moore. Yang jelas gue suka banget sama komik satu ini, Watchmen satu ini. Bukan necessarily satu bacaan yang menyenangkan, tapi salah satu bacaan yang bagus dan masterpiece sih. Ya walaupun sekali tadi bukan yang tipe-tipe fun to read lah, karena berat banget. Oh ya, tanpa spoiler, gue suka bagaimana kebenaran di balik semua kejadian tadi tuh adalah upaya untuk menghadirkan sebuah perdamaian dunia. Nah, apa hubungannya kejadian-kejadian tadi dengan perdamaian dunia? Sekali lagi, kalian bisa baca sendiri Watchmen by Alan Moore. Oke, sekarang kita lanjut. Next gue baca satu komik lokal, lebih tepatnya webtoon lokal.
yaitu Kedok dari Exit Bonbon. Dia autornya Terlambat Jatuh Cinta. Entah gue udah bahas komik tersebut atau belum. Kayaknya belum sih, kayaknya sempet gue sebutin di video wrap up doang, tapi gue belum bikin video pembahasan khususnya. Nah, ini adalah karya dari autor yang sama, dan kalau nggak salah tuh dia hasil dari menang webtoon kontes. Kalau nggak salah temanya romance, tapi kebetulan si Kedok ini digabung sama fantasy superhero-superheroan gitulah. Kalau nggak salah setup ceritanya tuh sesimpel ada seorang pahlawan super ekor merah yang kekuatannya tuh bisa meledakkan sesuatu, dan itu lumayan problematik. Gue nggak akan jelasin lebih jauh daripada itu, kalian bisa baca sendiri komiknya. Tapi yang jelas identitas dari si ekor merah tadi atau pahlawan utama tadi diketahui oleh satu orang yang mana merupakan teman sekolahnya. Kemudian gara-gara satu dan dua hal, si teman sekolahnya tadi, si cewek ini jadi sidekick si ekor merah, dan ya romance mulai tumbuh dari sana lah. Premis awalnya sih lumayan lucu ya, simple tapi fun untuk diikuti gitu. Tapi gue harus bilang bahwa eksekusi dari komik satu ini bukan atau kurang memenuhi ekspektasi gue gitu. Karena gue suka banget sama Exit Bonbon, artinya gue suka, kemudian penceritaannya gue juga suka. Gue baca karya-karya dari Exit Bonbon yang lain. Ini adalah salah satu author yang waktu gue masih jadi avid readernya webtoon tuh gue ikutin banget gitu. Gue suka banget sama Exit Bonbon satu ini. Tapi gue ngerasa di judul terbarunya ini ceritanya kayak nggak rapi gitu. Lumayan jumpy di bagian akhirnya. Dan memang ya ini bisa dikoreksi kalau gue salah, tapi komiknya tuh berasa dikapak gitu loh. Cuma episodenya sedikit dan banyak sekali plot-plot dalam cerita Kedok yang gue rasa masih ada kelanjutannya. Dan kalau kalian baca Kedok, kalian pasti nggak sih soal poin satu ini, karena berasa banget. Kemudian unsur romance-nya dalam pertengahan menuju akhir cerita pun mulai pudar. Gue nggak begitu ngerasain chemistry antara kedua tokohnya juga. Cerita beralih dan lebih memberatkan ke sisi fantasi superhero-nya, yang mana gue juga suka, tapi jadi nggak rapi aja sih. Kalau memang mau mengangkat romance dan action fantasy tadi, ceritanya tuh kadang berat di sini, kadang berat di situ. So itu sih kurang rapi dan emang berasa dikapak aja ceritanya. Gue nggak tahu dibaliknya seperti apa, tapi yang jelas sangat gue sayangkan. Karena artnya gue suka banget, gila keren banget memang artnya si Exit Bonbon ini. Banyak banget karakter yang keren selain ekor merah tadi. Ada karakter superhero cewek yang kekuatan supernya tuh kayak Poison Ivy gitu. Gue lupa namanya siapa, tapi itu gue juga suka. Dia baru ada sekelebet background story karakter satu ini, kemudian tiba-tiba komiknya tamat. So itu sih gue ngerasa bahwa ada salah satu judul lain yang digarap juga oleh Exit Bonbon, kalau masalah di Chiayo dulu. Itu juga berasa kekapak, tapi make sense karena Chiayo tutup kan, bangkrut. Dan jadinya judul dari Exit Bonbon yang benar-benar proper tuh cuma Terlambat Jatuh Cinta aja. Dan dari sana gue jadi ngerasa atau kepengen Exit Bonbon untuk terjun ke dunia indie aja. Karena gue bener-bener pengen mengikuti kisah dari karya-karya Exit Bonbon secara penuh gitu, tanpa harus dikapak, tanpa harus ada tuntutan dan segala macam. Karena ya gue ngefans banget sama author satu ini, dan potensi dia tuh besar banget, dan sayang banget beberapa karyanya tuh terkapak gitu. So ya itu sih untuk judul kedua, webtoon lokal Kedok by Exit Bonbon. Judul terakhir yang gue selesaikan di bulan April kemarin adalah komik lagi. Ini kelihatan ya, mulai berasa patternnya nyolong-nyolong baca di tengah kesibukan tadi kayak gimana. Gue jadinya cuma bisa nyolong-nyolong buat baca komik aja. Gak sempet untuk baca novel yang penuh. Walaupun gak apa-apa juga sih, jadi angin segar buat gue juga gitu. Oke, balik lagi ke judul ketiga. Gue baca kali ini komik Jepang, manga. Yang awal tadi western, yang kedua lokal, yang ketiga manga, yaitu Saint Young Man volume 1. Gue lupa autornya siapa atau mangakanya siapa. Gue tuh punya komik satu ini yang versi digitalnya. Waktu itu gue dapat gratis dari Google Playbook. Terus gue ngeklaim beberapa komik sih sebenarnya, tapi belum ada yang gue baca. Dan karena Google Playbook bisa diakses di HP gitu ya, jadinya bisa instan banget bacanya. Akhirnya gue bisa untuk nyolong-nyolong baca komik-komik yang dulu gue klaim gratis di Google Playbook. Nah, Saint Young Man ini sendiri menceritakan tentang sebuah kisah slice of life
tentang kegiatan sehari-hari Yesus dan Buddha yang turun ke dunia dan sedang liburan di Jepang. Nah, ceritanya bener-bener keseharian banget sih, bener-bener slice of life banget. Mereka datang ke festival, mereka datang ke pasar, ya kayak gitu-gitulah. Seger banget dan sangat menghibur. Beberapa momen komedik juga ada di sana. Jadi ya gue nggak bisa jelasin lebih dari itu gitu, karena emang pure slice of life dan yang bikin menarik memang tokohnya sih. Gue sejujurnya enjoy banget judul satu ini dan kebetulan pengen beli komiknya, tapi mahal ya kalau manga impor. Sebetulnya gue juga pengen nanya ke teman-teman Sudut Koma, apakah ada yang tahu apakah judul satu ini akan ada rencana untuk terbit di Indonesia? Kalau ada, mungkin gue bisa dikasih tahu di kolom komentar bawah. Walaupun gue sebenarnya ragu ya, apakah judul satu ini bisa untuk diterbitkan di Indonesia. Karena Indo kan lumayan sensitif ya. Jangankan cerita yang membahas tokoh-tokoh yang seperti ini gitu, yang ada hubungannya dengan keagamaan. Sesimpel cerita thriller pun, walaupun udah dikasih rating yang proper, tapi masih aja disensor gitu. Itu ya gue nggak nangkep sih kenapa bisa seperti itu. Dan dari sana sebenarnya gue udah ragu, kayaknya emang komik ini mungkin nggak bisa terbit di Indonesia. Sesimpel karena tokoh-tokohnya, walaupun ceritanya juga nggak ofensif menurut gue, seger banget malah ceritanya, menarik banget. Tapi ya yang jelas itu untuk judul ketiga gue baca Saint Young Man. Sekali lagi gue lupa mangakanya siapa. Tapi yang jelas kalau kalian penasaran sama premis cerita yang udah gue sebutin tadi, dan gue guarantee ceritanya akan fresh dan menyenangkan. Ya gue baca manga satu ini kan di antara kesibukan gue tadi, dan gue terhibur banget sama cerita Saint Young Man satu ini. So ya itu dia untuk ketiga judul yang gue selesaikan di bulan April kemarin. Semoga bulan depan gue gak sesibuk sekarang dan bisa bener-bener menikmati buku-buku gue yang belum kebaca. Dan ya mungkin itu sih, gimana dengan kalian? Bulan April kemarin kalian baca berapa buku? Bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Dan ya itu aja, seperti biasa terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.